Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rinda Auliatul Rizky dari Program Studi Sistem Informasi dengan NIM 0437128449. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas praktik 1 untuk mata kuliah pemrograman berbasis web. Tugas ini berfokus pada penerapan HTML, CSS, dan JavaScript DOM untuk membuat website sederhana yang mensimulasikan aplikasi SITA Universitas Terbuka, yaitu sistem pemesanan dan distribusi bahan ajar. Tujuan dari tugas ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk mengimplementasikan konsep dasar HTML, CSS, dan JavaScript DOM untuk membangun tampilan dan interaksi pada website. Dalam proyek ini, saya membuat 4 halaman utama. Halaman pertama adalah indeks HTML. Indeks HTML ini merupakan kumpulan logika, kode untuk login page. Nah, selanjutnya adalah dashboard HTML yang berisi kode untuk dashboard page. Stok HTML yang berisi kode untuk stok bahan ajar page, dan tracking HTML yang berisi kode untuk tracking page. Data yang digunakan berasal dari file data.js yang sudah dilampirkan bersamaan dengan tugas 1. Pada tugas ini kita tidak akan menggunakan database karena fokus dari tugas ini adalah front end. Seperti yang sudah terlihat, struktur folder yang saya buat berbentuk modular agar rapi dan mudah untuk dikelola seperti ini. Yang berisi satu folder utama dengan nama SITA dan beberapa subfolder, yaitu seperti folder CSS, folder image, dan folder JS. Folder CSS sendiri berisi desain tampilan untuk tampilan website. JS sendiri, image sendiri berisi kumpulan foto-foto yang digunakan untuk data. Nah, data.js sendiri berisi data dummy yang digunakan di halaman website. Dan main.js yang berisi logika interaktif, logika utama. Sekarang kita akan lanjut ke halaman login. Nah, ini adalah halaman login dari kode-kode yang sudah kita buat. Di halaman ini, pengguna bisa memasukkan email dan password untuk masuk ke dalam sistem. Jika data yang kita masukkan salah, maka akan muncul alert box bertuliskan email atau password yang Anda masukkan salah. Selain itu, terdapat tombol lupa password dan daftar yang muncul dalam bentuk modal box. Modal ini dibuat menggunakan JavaScript DOM dengan fungsi open modal dan close modal untuk menampilkan atau menutup form. Pertama, kita akan coba login seandainya kita salah memasukkan email atau passwordnya. Nah, akan muncul alert box bertuliskan email atau password yang Anda masukkan salah. Ini kita klik OK. Nah, sekarang kita akan coba login sebagai admin. Nah, setelah login berhasil, pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard, dan di halaman ini terdapat beberapa menu utama seperti informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, dan historis transaksi. Selain itu, saya juga menambahkan fitur greeting otomatis berdasarkan waktu lokal. Seperti yang terlihat di sini, tulisannya selamat pagi admin Sita. Nah, jadi kalau dibuka pada pagi hari akan muncul selamat pagi, kalau siang hari selamat siang, dan kalau malam selamat malam. Fitur ini dibuat menggunakan fungsi date di JavaScript. Nah, selanjutnya kita akan mencoba halaman tracking pengiriman. Di sini pengguna dapat memasukkan nomor DO atau delivery order. Pertama, kita akan coba masukkan salah satu nomor DO yang tersimpan di data.js kita. Itu. Selanjutnya, kita akan menekan tombol cari. Nah, data akan ditampilkan secara dinamis dari file data.js. Data yang muncul meliputi nama mahasiswa, status pengirimannya, detail ekspedisinya, tanggal kirim, jenis paket, dan total pembayarannya. Tampilan ini dibuat menggunakan manipulasi DOM, yaitu dengan inner HTML untuk menambahkan elemen ke halaman secara otomatis. Kita coba lagi contoh yang lain seperti cari. Nah, ini nama mahasiswa, statusnya,
ekspedisinya, tanggal kirimnya, dan total pembayarannya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba di halaman stok bahan ajar. Nah, kita klik di informasi bahan ajar. Di sini, sistem akan menampilkan daftar stok dari variabel data bahan ajar yang ada di file data.js. Tabel data dibuat secara otomatis saat halaman dibuka dengan fungsi render tabel bahan. Selain itu, saya juga menambahkan fitur tambah stok baru, di mana pengguna dapat menekan tombol plus tambah stok baru untuk membuka pop-up modal form. Nah, seperti ini. Setelah kita menambahkan kode lokasi, kode barang, nama barang, jenis barang, edisi, jumlah stok, dan mengupload cover, data baru akan langsung muncul di dalam tabel. Fitur ini memanfaatkan fungsi DOM seperti create element dan append child. Nah, kita akan coba. Kita coba data baru. Kita coba menambahkan stok baru. Di sini kode barangnya, nama barangnya, jenis barangnya, edisinya, dan jumlah stoknya. Kita bisa mencari, kita bisa memilih cover dan mengambilnya dari folder kita sendiri. Ini open. Nah, selanjutnya kita simpan. Nah, data baru sudah berhasil ditambahkan seperti yang tampak di layar. Data pengantar matematika BMP 2. Nah, selain itu, di sini juga kita bisa mengedit data yang sudah ada ataupun menghapus data yang sudah ada. Nah, untuk mengeditnya, kita tinggal klik edit. Nah, di sini kita bisa mengganti kode lokasinya, kode barangnya, nama barangnya, ataupun kita ingin mengganti covernya. Kalau selain itu, kita juga bisa menghapus yang sudah ada. Tapi nanti kita akan keluar alert box seperti mempertanyakan apakah kita yakin ingin menghapus data ini. Kita klik cancel aja. Nah. Untuk desainnya sendiri, saya menggunakan eksternal CSS, yaitu style.css agar lebih mudah untuk diatur. Warna dan layout saya buat sederhana, namun tetap responsif, dengan penggunaan elemen seperti button, table, dan card. CSS juga digunakan untuk membuat tampilan modal, efek hover tombol, serta background halaman agar lebih menarik. Kita kembali ke dashboard. Di sini kalau kita ingin keluar, kita tinggal menekan tombol logout. Nah, dia akan balik lagi ke halaman utama untuk login. JavaScript sendiri berperan penting dalam membuat website ini menjadi interaktif. Beberapa fitur yang saya buat dengan JavaScript antara lain adalah validasi form login, alert box untuk error, menampilkan data tracking secara dinamis, menampilkan grading waktu, dan mengatur tampilan modal pop-up. Semua logika tersebut saya pindahkan di file main.js agar kode lebih rapi dan mudah untuk dibaca.
Ini di sini sudah saya tandain untuk login. Ini adalah kode-kode yang digunakan, logika yang digunakan. Untuk greeting, seperti yang saya bilang tadi, saya menggunakan date agar greeting yang disampaikan sesuai dengan waktu. Ya, ini untuk logout, tombol logout tadi. Ini untuk tracking delivery ordernya. Ini untuk pop-up, tombol pop-up tambah dan edit stock yang ada di samping cover masing-masing data bahan ajar. Ini juga. Nah, ini untuk logika dari render table. Nah, ini adalah function modal, open modal, dan close modal. Nah, kesimpulannya, aplikasi Sita versi web yang saya buat sudah berhasil menerapkan konsep dasar dari HTML, CSS, dan JavaScript DOM. Walaupun masih berbasis front-end dan menggunakan data dummy, aplikasi ini sudah bisa melakukan login dan validasi, menampilkan dashboard dengan navigasi, menampilkan stok bahan ajar secara dinamis, dan melakukan tracking pengiriman. Kedepannya, aplikasi ini bisa lebih dikembangkan dengan menambahkan database dan backend agar data bisa tersimpan dan diperbarui secara nyata. Sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini bisa membantu menunjukkan proses pengerjaan tugas saya dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.